Teman-teman, kalian udah pernah dengar belum tentang organisasi Gerakan Pemuda? Belum. Apaan tuh? Kalau belum pernah dengar, pas banget nih. Sini simak penjelasan dari kelompok kita. Jadi organisasi Gerakan Pemuda ini adalah sekumpulan organisasi yang berhasil didirikan oleh para pemuda Indonesia. Nah, anggota-anggota dari Gerakan Pemuda ini adalah para siswa atau para orang terpelajar di Indonesia yang memiliki ekonomi menengah ke atas. Adapun beberapa organisasi yang berhasil didirikan pada masa pergerakan ini terjadi. Jadi seperti ada Trikono Darmo, ada juga Jong Sumatrenan Bon, ada Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, dan ada Pemuda Indonesia. Ada pula beberapa alasan yang melatar belakangi didirikannya perkumpulan organisasi ini. Seperti salah satunya adalah pada saat itu ada konflik di mana para pemuda merasa bahwa peranan mereka itu sudah semakin tidak lagi diakui di dalam organisasi Budi Utomo. Jadi bisa dibilang kalau mereka itu peranannya udah mulai diambil alih oleh para kaum tua seperti para kaum priai dan juga para pegawai negeri. Mereka merasa bahwa mereka itu sudah mulai tersingkirkan. Lalu akhirnya mereka memiliki inisiatif untuk membangun atau mendirikan organisasi baru sendiri. Nah, tujuan dari didirikannya organisasi ini itu yang pertama dan utama ada karena mereka ingin mempersatukan para pemuda-pemuda di seluruh Indonesia. Mereka sadar bahwa pemuda-pemuda Indonesia, apalagi orang-orang terpelajar, kalau misalnya terpencar itu akan membuat kemungkinannya lebih besar untuk mereka bisa kembali lagi dipecah belah, atau juga mungkin mereka bisa dimanfaatkan oleh pihak lain. Mereka akhirnya merasakan kalau pada saat itu Indonesia itu belum merdeka, masih belum bersatu dan masih terpecah-pecah. Kalau misalnya mereka juga terpecah-pecah, siapa yang akan membuat Indonesia ini bersatu nantinya? Dan tujuan yang kedua yaitu adalah untuk membuat atau meluaskan ilmu pengetahuan atau ilmu umumnya para pelajar dan juga pemuda Indonesia. Mereka ingin pemuda Indonesia itu saling bertukar pikiran, bertukar opini, sehingga mereka tahu apa yang terbaik untuk memajukan negara ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organisasi pergerakan nasional. Di sini saya akan menjelaskan dua organisasi, yaitu yang pertama ada Jong Java atau Trikono Darmo, dan juga ada Jong Sumatrenan Bon. Nah, untuk organisasi yang pertama yaitu organisasi Trikono Darmo. Organisasi ini merupakan organisasi pertama yang dibangun atau didirikan oleh para pemuda setelah Budi Utomo dikuasai oleh para kaum priai. Nah, Trikono Darmo ini itu didirikan pada tanggal 7 Maret tahun 1915 di Jakarta. Namun setelah 3 tahun kemudian, mungkin lebih tepatnya pada tahun 1918, nama organisasi ini itu diubah menjadi Jong Java. Nah, baik, untuk tokoh dari Jong Java atau tokoh dari Trikono Darmo ini yang pertama ada Sunardi, yang kedua ada R. Sukiman Widyo Sanjoyo, yang ketiga ada Kadarman, dan yang keempat ada Agus Salim. Nah, organisasi ini memiliki tujuan yang pertama, tujuannya itu yaitu untuk mencapai kejayaan dengan memperkuat kesatuan antara berbagai pemuda dari Madura, Jawa, Sunda, Bali, dan juga Lombok. Usaha apa sih yang dilakukan untuk mencapai tujuan ini? Yang pertama yaitu menambah ilmu pengetahuan bagi para anggotanya. Yang kedua, menjalin tali silaturahmi antara pelajar, antar sekolah jurusan, dan juga antar sekolah guru. Nah, yang ketiga, lebih menguatkan perasaan untuk membangkitkan kebudayaan dan juga bahasa. Baik, untuk selanjutnya ada organisasi yang kedua yaitu Jong Sumatrenan Bon. Organisasi ini didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Nah, tokoh yang menjadi pelopor organisasi ini didirikan yaitu ada Muhammad Yamin dan juga Muhammad Hatta. Nah, apa sih tujuan organisasi ini didirikan? Tujuan organisasi Jong Sumatrenan Bon ini didirikan yaitu untuk memperkuat serta memperkokoh hubungan
Sumatera. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mendidik para pelajar di Sumatera agar bisa menjadi pemimpin yang baik serta dapat mengembangkan dan juga mempelajari budaya asalnya sendiri. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Pada awalnya, organisasi ini tidak bergerak dalam bidang politik, tetapi setelah masuknya Agus Salim, bidang politik mulai dijajaki. Akhirnya, menimbulkan beberapa pro dan kontra, ada yang setuju dan tidak setuju mengenai pergeseran jalan ke bidang politik. Akibat pro dan kontra tersebut, kemudian yang setuju bergerak dalam politik memisahkan diri untuk membuat perkumpulan baru yang bernama Young Islamisten Bond. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan organisasi yang ketiga, yaitu PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Organisasi ini bertujuan untuk menyatukan perkumpulan pemuda yang saat itu ada di Indonesia. Kegiatan yang dilakukan PPPI adalah mengadakan Kongres Pemuda 1 dan 2 untuk mewujudkan rasa nasionalisme. Nah, tujuan berdirinya organisasi pergerakan pemuda ini adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia atau menjadikan Indonesia negara yang merdeka, bebas dari penjajahan. Nah, tokoh yang melopori organisasi ini adalah Sugondo, Abdullah Sigit, Reksodipuro, Suwiryo, Sumanang, dan Aka Abdul Ghani. Oke teman-teman, di sini ada contoh dari patung Aka Abdul Ghani. Bisa kita lihat ya. Ini ada namanya. Ini ada mukanya. Baik, yang keempat ada Organisasi Pemuda Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi ini adalah menyatukan organisasi-organisasi pemuda di Indonesia kala itu dalam satu wadah agar semakin kokoh semangat para pemuda Indonesia dalam melepas belenggu penjajahan. Nah, hal itu mereka wujudkan dengan menggagas Kongres Pemuda II pada tahun 1928 lewat Ikrar Sumpah Pemuda. Indonesia Muda, organisasi ini bertujuan memperkuat rasa persatuan di kalangan pemuda dan pelajar di Hindia Belanda kala itu, sekaligus sebagai sebuah gerakan nasionalisme untuk membangun kesadaran bertanah air, berbangsa, dan berbahasa Indonesia. Karena haluan nasionalistik ini, Indonesia Muda juga kala itu secara tegas mengakui Sumpah Pemuda dan menjunjung bahasa Indonesia dan lagu Indonesia Raya dan bendera merah putih sebagai identitas organisasi ini. Nah, tokoh-tokoh organisasi pemuda Jong Indonesia meliputi Muhtamzil, Suwaji, Sugiono, Sartono, Bugiarto, Asad, dan Yusapati. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah terjadinya Sumpah Pemuda. Kalau kalian penasaran, simak videonya ya. Nah, latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda merupakan suatu gagasan penyelenggaraan dari sebuah organisasi, yaitu Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Diketahui Perhimpunan Pelajar Indonesia ini atau PPPI ini merupakan sebuah organisasi yang dimana anggotanya merupakan perkumpulan dari seluruh pelajar-pelajar yang ada di Indonesia. Atas inisiatif PPPI, Kongres Pemuda ini dilaksanakan sebanyak 3 kali rapat, lalu menghasilkan sebuah rumusan atau sebuah ikrar yang kita sebut sebagai Sumpah Pemuda. Selanjutnya di sini saya akan menyebutkan siapa saja sih anggota dari organisasi pemuda yang ikut serta dalam mencetuskan Sumpah Pemuda. Nah, yang pertama ini adalah namanya Sugondo Joyo Puspito. Dia berasal dari organisasi PPPI. Nah, dia ini di sini sebagai ketuanya. Lalu yang kedua ada RM Joko Marsaid, yang dimana dia dari organisasi Jong Java yang merupakan wakilnya dari Sugondo Joyo Puspito. Yang ketiga ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ini berasal dari organisasi Jong Sumatrenan Bond. Dia sebagai sekretaris. Lalu yang terakhir ini namanya adalah
Amin Syarifuddin. Dia berasal dari organisasi Jong Bataksbon dan sebagai bendahara. Seperti yang saya singgung di awal tadi, bahwa Kongres Pemuda ini kan ada 3 rapat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ketiga rapat tersebut. Pertama, yaitu rapat pertama. Rapat pertama ini diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober hari Sabtu tahun 1928 di gedung KJB Lapangan Banteng. Isi dari rapat ini adalah menjelaskan rumusan dari Muhammad Yamin, yaitu tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Nah, ada pula faktor-faktor yang memperkuat rumusan tersebut, yaitu yang pertama itu ada sejarah, hukum adat, bahasa, pendidikan, dan juga kemauan. Selanjutnya tentang rapat kedua. Rapat kedua ini dilaksanakan pada keesokan harinya, yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Oktober tahun 1928 di gedung OOS Java Bioskop. Nah, dalam rapat kedua ini mereka nih yang ada di gedung tersebut menjelaskan tentang betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Ada pula di sini tuh Sarmiji dan Purnomo Wulan menjelaskan atau berpendapat bahwa anak-anak ini harus berpendidikan yang dimana dia itu harus memiliki pendidikan kebangsaan. Pendidikan kebangsaan itu tidak juga harus didapat dari sekolah saja, namun dari rumah. Keduanya itu harus seimbang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rapat yang ketiga. Nah, rapat yang ketiga ini dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama, yaitu tanggal 28 Oktober 1928. Dalam rapat ini, Sunario menjelaskan tentang pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Tapi Ramelan ini menentangnya karena menurutnya itu gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Selanjutnya diperdengarkanlah lagu Indonesia Raya oleh Wagen Rudolf Supratman dan disambut meriah oleh para hadirin yang hadir pada rapat tersebut. Akhirnya rapat ditutup oleh pembacaan hasil rumusan yang dimana pembacaan tersebut merupakan ikrar dan sumpah setia yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan organisasi pemuda. Yang pertama, sebelum adanya Sumpah Pemuda, terdapat organisasi-organisasi yang memiliki asas kedaerahan. Contohnya adalah Jong Yavargon, Jong Acehbon, Jong Ambon, Jong Sumatera Nambon, dan Jong Bataksbon, dan terdapat banyak lagi. Lalu yang kedua, seiring berjalannya organisasi pemuda Indonesia, terciptalah organisasi-organisasi yang memiliki asas kebangsaan. Organisasi ini bertujuan untuk menggalakkan persatuan secara nasional. Contoh-contoh beberapa organisasi yang memiliki asas kebangsaan yaitu Perhimpunan Indonesia, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, dan Persatuan Indonesia. Organisasi ini bertujuan untuk menyatukan organisasi-organisasi yang memiliki asas kedaerahan untuk disatukan di dalam satu badan. Karena adanya pertimbangan ini, terjadilah Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Lalu yang ketiga, nilai yang terkandung pada Sumpah Pemuda adalah nilai patriotisme. Kegagalan pemuda-pemuda 48 memperlihatkan rasa komunikasi atau komitmen yang cukup tinggi pada sikap patriotisme dan memberikan pengajaran atau memperlihatkan suatu arahan yang cukup baik dalam perlawanan penjajahan kolonial Belanda di Indonesia. Dan dari terakhir yang keempat, nilai patriotisme dalam sosial, ekonomi, politik, dan budaya masih belum nampak di jiwa para pemuda di masyarakat ini. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran masyarakat untuk lebih meningkatkan rasa patriotisme lagi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup Sekian penjelasan organisasi gerakan pemuda dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan informasi yang kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menontonnya. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, dadah. Yeay, dari. Jadi, buat apa sih? Jadi kalau boleh kita kasih. Baru deh jawab. Ini ekonomi menengah ke atas. Gitu, capek gue. Nanti dikat. Hah? Nanti dikat. Ulanglah. Asad dan Yusapati.
dan juga Halo. kata. Aku lagi buat ini guys. Apa sih tujuan organisasi Juang Sumatera Nenggolan ini? Buat 3